Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan oke ya, sebelum saya melanjutkan, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Oke, kita langsung saja menuju ke informasi yang tentunya penting untuk disimak ya, khususnya para pioners Pi Network Indonesia. Namun di sini ada tweet dari Twitter saya dari Pi Blockchain. Ini dari negara China ya, yang mana keterangannya banyak dealer mobil di China telah menyiapkan sejumlah besar mobil untuk perdagangan barter ya. Jadi sebetulnya ini sebuah video sobat. Namun ya saya screenshot aja sih ya. Kalau sama aja kan, jelas juga kan di sini kelihatan nih ada logo Pi-nya. Jadi poin pentingnya di sini negara China itu adalah negara yang sangat luar biasa sekali, yang mana mereka itu mempunyai sebuah keyakinan dan tentunya kepercayaan terhadap teknologi ya, apalagi mengenai Pi Network yang berdiri di web 3.0 ini, yang mana teknologi mutakhir dan secara sistem tidak diragukan lagi tentunya, apalagi jika dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya seperti halnya Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi dalam dunia teknologi sangat ketinggalan sekali Anda kalau Anda tidak memahami mengenai teknologi blockchain ya ataupun cryptocurrency. Terkait ini adalah sebuah solusi kedepannya untuk perekonomian masyarakat di seluruh dunia tentunya ya. Bahkan juga seperti halnya di Indonesia yang tentunya sangat banyak sekali para pioners yang juga bersemangat ya dalam merayakan hari Pi Network lah ya, bisa dibilang demikian, seperti halnya kemarin di hari Minggu ya, yang terjadi di Jakarta dan juga dihadiri Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo ya. Jadi semangat para pioners ya, pantang mundur, tetap klik mining ya. Karena Pi Network semakin terlihat jelas bahwa semakin berjalannya proyek ini ke depan ya akan benar-benar sukses ya. Karena di awal-awal aja sampai presiden langsung juga mengikuti ya, menghadiri acara yang yang juga dihadiri para pioners di Jakarta ya. Jadi sangat luar biasa sekali, oke. Terkait Pak Tandra Teja ya. Ya mohon maaf kalau saya membahas beliau lagi gitu ya. Namun saya pastikan beliau ya kedepannya akan seperti nggak punya muka gitu di hadapan publik. Oke, seperti yang saya review sebelumnya di video saya sebelumnya, yang mana saya udah jelaskan apa yang dikatakan beliau tidak sesuai realitanya ya, yang mana beliau itu asal ceplos gitu ya kan udah saya jelaskan di situ ya. Aduh, kalau saya sih jadi konten kreator memberikan informasi tanpa bukti ya, saya agak mikir-mikir juga sih ya. Dan di sini ya ada sebuah keterangan logika nilai koin Pi ya. Adakah kerugian kalau nilai Pi harus 314.159 dolar ya bagi pioners ya? Lalu ada tanda tanya di sini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak orang yang ingin memilikinya ya. Semakin banyak pengguna Pi, semakin mengglobal ya. Semakin banyak barang dan jasa yang dibarter ataupun dibeli, maka semakin banyak permintaan barang dan jasa, maka semakin banyak produksi.
Dengan kecepatan dan keamanan transaksi di blockchain, maka akan terjadi jutaan transaksi dalam sehari ya. Artinya barang lebih cepat laku dan mendorong produsen akan memproduksi lebih banyak dalam satu yang relatif singkat lah ya. Dalam waktu maksudnya, bukan satu ya. Dalam waktu yang relatif singkat. Pai di tangan pioneers akan lama habisnya karena menjadi simpanan dalam jangka waktu lama dan menjadi sumber pasif income. Pai menjadi langka dalam jangka waktu lama ya. Simulasi pasif income ya, hanya sekedar contoh ya, oke. Di misal pada saat nanti open mainnet terjadi, harga Pai 1 Pai sama dengan kruskan ke rupiah ya, sama dengan 4,5 miliar ya, dipakai 1 tahun. Maka tiap bulan 375 juta pemasukan ya. Jumlah ini untuk everyday fuplay ya, lebih dari cukup memenuhi keperluan bulanan ya. Kebutuhan bulanan lah ya. Hanya butuh 20 Pai untuk mendapatkan pasif income 375 juta hanya per bulan ya, selama 20 tahun ya. Sekalipun di lock up ya 100% selama 3 tahun, pengguna tidak akan kekurangan, justru mengajarkan kepada kita untuk kita jadi gegabah gitu ya. Kita untuk tidak jadi gegabah, maksudnya ya, bukan jadi gegabah, oke? Tidak jadi gegabah, menghabiskan Pai kita dan menjadikan ekonomi Pai menjadi sehat ya. Investor didorong untuk jadi vendor, bukan jadi pemborong Pai. Semakin besar investasi dalam utilitas ekosistem Pai, semakin tinggi utility cap, commodity cap, maksudnya utility cap ya, ataupun commodity cap, maka otomatis market cap akan besar ya. Dengan nilai Pai yang tinggi, pengguna tidak perlu menghabiskan semua Pai yang dimiliki, karena kebutuhan hidup tidak akan pernah melebihi Pai kita ya. 50% pengguna dari 100 juta target pioneers yang akan bergabung tidak perlu merasa kecewa karena dapat 1 Pai saja sudah bisa hidup selama 1 tahun ya. Pai bukan menjadi sarana kaya instan, tapi menjadi jalan logis untuk bebas finansial di era blockchain Web 3.0. Era modern, era digital currency. Pai adalah proyek jangka panjang dan berkesinambungan ya, karena visinya adalah mata uang global, bukan untuk suatu generasi saja. Pai adalah varian kripto termutakhir dari hasil penyempurnaan dan eksperimen kripto sebelum yang dilakukan oleh Stanford Connection lah ya. Ibarat sebuah produk versi terbaru dengan fitur lebih baik, tentu lebih tinggi nilainya daripada produk keluaran lama ya. Jadi yang dimaksudkan di sini daripada produk keluaran lama ya, seperti halnya Bitcoin dan Ethereum. Oke. Jadi semua harga cryptocurrency ya yang sudah ada sekarang, seperti misal Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic, Dogecoin, Cardano, dan lain sebagainya lah ya, harus lebih murah dari harga koin Pai. Atau kalau sudah terlanjur mahal, maka harga semua cryptocurrency harus mulai turun mulai sekarang. Sebaliknya harga koin Pai harus tinggi dan bersama kita bisa ya. Pai memiliki nilai yang tinggi dan harus dibuktikan di mainnet tertutup. Ekosistem harus sepakat sebagai tanda kesiapan memasuki mainnet terbuka ataupun open mainnet ya. Mainnet terbuka virtual dibuka ya. Bisa dilakukan jika kita sudah siap dan sepakat. Salam logis untuk memutuskan konsensus bersama bahwa satu koin Pai harus bernilai minimal
minimal ya 413.159 dolar ya. Oke, ini bukan saya yang menuliskan di sini ya, namun ini secara pendapat kita bagaimana menghargai CoinPy lah ya. Ini saya dapatkan mengenai apa yang dikatakan oleh teman satu pioners juga ya, satu pioners Pi Network, yang mana di sini saya ya hanya membagikan aja ya. Tentunya apapun yang menurut kalian ini informasi hoax ataupun segala macamnya ya, mari kita saling berdiskusi secara sehat aja, oke? Dan tentunya kalian juga bisa menilai ya dari apa yang dijelaskan dan apa yang sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ya kalau kalian menyimak dengan selesai ya, sampai selesai tanpa di skip, tentunya kalian tidak akan gagal paham ya. Yang mana saya sudah sering jelaskan apa sih Pi ini, mengapa sangat wajar kalau harganya sangat tinggi ya. Tentunya sudah sering saya bahas lah itu ya. Jadi semangat untuk para pioners ya, jangan gentar ya hanya karena para kaum nyinyir suka menyinyiri kalian ya. Alhasil saya juga tahu mengenai informasi-informasi dari teman-teman satu pioners saya juga di grup-grup, bahwa mereka mengatakan kaum nyinyir ini melakukan sebuah trik gitu ya, yang mana dia ingin melemahkan keyakinan para pioners agar nanti pada saat para pioners udah mulai nggak yakin gitu ya, jadi mereka melakukan sebuah trik lagi nih supaya para pioners tersebut mau menjual CoinPy-nya dengan harga yang receh gitu ya. Ya wajar lah ya, namanya sekarang kan persaingan siapa yang pintar dia yang menang, dia yang di atas gitu, siapa yang pintar dia yang jaya gitu ya. Ya maklum lah ya, semacam itu permainan politik lah ya. Jadi untuk para pioners ya harus hati-hati, harus antisipasi benar ya terkait ini, yang mana sudah sering saya jelaskan mengenai ini. Kalau masih belum paham juga udah saya nggak tahu lagi mau ngomong kayak gimana ya. Tentunya CoinPy kalian sangatlah langka dan sangatlah akan bernilai tinggi pada saat fase open mainnet terjadi ya. Dan bagi yang baru bergabung ya, oke, belum ya, nanti akan saya bahas. Jadi di sini ya banyak sekali teman-teman ya, para pioners yang menanyakan ke saya, kok nggak ada fitur KYC bang di profil saya. Oke ya, jadi di sini secara singkatnya aja bahwa KYC ini secara bertahap ya, nggak sewaktu pas di update aplikasi Pi Network-nya Anda langsung di profil Anda tuh langsung ada fitur untuk melakukan KYC, enggak ya, semuanya itu secara bertahap. Jikalau misal hari ini nggak muncul gitu, mungkin besok dicek-cek aja lah gitu ya. Tapi tenang saja, setiap pioners tentunya akan menerima undangan KYC, jadi jangan khawatir, hanya memerlukan waktu saja tentunya ya. Dan untuk yang baru bergabung ya, usahakan ya harus verifikasi nomor handphonenya, oke? Itu penting sekali tentunya. Jikalau di sini saya udah nggak bisa ya cara membuat sebuah percontohan bagaimana melakukan verifikasi nomor HP, dikarenakan saya sudah verifikasi nomor HP saya juga. Jadi saya sarankan kalian bisa mencari informasi ke para YouTubers lainnya ya, ke konten kreator lainnya lah ya, seperti halnya Dev Channel ataupun channel sekedar info ya, dan lainnya lah ya, banyak sekali yang mana mereka juga membahas mengenai cara memverifikasi nomor HP ya di profil ini. Tentunya ini Facebook juga sudah terverifikasi dan
alamat email juga sudah terverifikasi. Dan tentunya nomor telepon kalian juga harus diverifikasi, oke? Jadi tentunya ini kalau tidak diverifikasi ya takutnya kedepannya ada sebuah permasalahan apa gitu untuk kalian. Misal kalian gak memverifikasi nomor HP, ada tuh sebuah peringatan notifikasi dari pihak Kortim bahwa yang tidak memverifikasi nomor HP-nya bisa jadi akunnya bisa terjadi sebuah masalah sistem gitu ya. Ya mungkin pentingnya verifikasi nomor HP ini ialah untuk jadi saya nggak bisa jelaskan lagi lah di sini. Intinya ya, untuk kesempurnaan sistem aplikasi ini ikuti saja persyaratan dari pihak Kortim. Lagian nggak pakai biaya juga. Cukup verifikasi nomor HP dan verifikasi email ya. Jikalau Anda sudah memverifikasi Facebook ya. Jadi dua itu aja ya penting. Dua hal itu penting. Email dan nomor HP, oke? Dan usahakan nama profil, nama asli Anda harus sesuai KTP agar kedepannya lebih mudah lagi untuk melakukan KYC ya. Tentunya jikalau tidak sesuai dengan nama kartu identitas Anda ya, misal tidak sesuai dengan paspor ataupun KTP ataupun juga SIM ya, itu tentunya tidak bisa melakukan KYC, oke? Jadi jelas ya terkait beberapa informasi ini, semoga bermanfaat ya tentunya. Dan sekali lagi semangat para pioners ya, jaga koin pai kalian karena koin pai kalian sangatlah bernilai ya. Itu aset kalian, itu kekayaan kalian di masa open mainnet ke depan ya. Insya Allah pihak Kortim akan menerapkan satu harga untuk per satu nilai pai-nya sama dengan $314.159 terkait apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis di video, seperti di video-video saya sebelumnya ya, bahwa nilai pai itu ditentukan oleh kesepakatan para pioners itu sendiri ya. Jadi jikalau banyak yang menyepakati terkait nilai konsensus global ini yaitu 314 sekian ribu dolar ini, maka sudah dipastikan pada saat open mainnet ke depan akan terjadinya juga segitu gitu ya. Dan oke lah ya, sekian saja ya daripada saya banyak cincau di sini ya. Mungkin kalian ngantuk juga dengar apa yang saya jelaskan ya. Dan intinya di sini saya menjelaskan dan saya memberikan sebuah edukasi itu demi kebaikan kita semua juga, tentunya khususnya untuk para pioners ya. Dan oke ya, terima kasih banyak udah support channel ini, udah like dan subscribe channel ini ya. Tentunya tanpa dukungan kalian, support kalian juga, channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Dan saya sangat berterima kasih banyak sekali. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan tentunya like dan subscribe itu gratis di channel saya nggak pernah minta untuk Anda membayar ya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.